Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Minhatal Husnia dengan NIM 1262042020096 dari kelas Tadris Matematika 4B. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masih melanjutkan pembahasan video minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai operasi dasar aritmatik yang ada di dalam mapel. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi atau pemetaan yang ada di dalam mapel. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, seperti video sebelumnya, saya sudah masuk di dalam aplikasi Maple dan ini worksheet saya yang sudah saya tuliskan sebelumnya, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Jadi, pokok-pokok pembahasan fungsi atau pemetaan di dalam Maple. Yang pertama, pokok pembahasannya yaitu tentang definisi fungsi secara umum. Pokok pembahasan yang kedua ada pendefinisian fungsi dalam Maple, dan pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluasi fungsi dalam Maple. Oke, mari kita mulai pokok pembahasan yang pertama, definisi fungsi secara umum. Dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dalam hal ini, setiap anggota dari A direalisasikan dengan tepat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka notasinya adalah F A panah B, atau fungsi F, suatu fungsi F memetakan himpunan A ke B. Nah, setelah kita memahami definisi fungsi, sekarang kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang pendefinisian fungsi dalam Maple. Nah, sekarang saya akan menuliskan salah satu contoh fungsi, yaitu misalnya fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 4. Nah, bagaimana cara mendefinisikan fungsi dalam Maple? Nah, dalam Maple, misalnya fungsi di atas ini dapat didefinisikan dengan cara mengetikkan f(2) sama dengan dalam kurung x tanda panah 3 dikali x ditambah 4. Lalu kita enter. Nah, muncul pendefinisian fungsi di atas ini. Definisiannya seperti ini. Jadi, sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam Maple adalah sebagai berikut, yaitu nama fungsinya, titik 2 sama dengan, kemudian dalam kurung variabel, tanda panah, baru operasinya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi mengenai cara pendefinisian fungsi dalam Maple, kita akan mencoba mempraktekkan dengan mendefinisikan fungsi-fungsi berikut ke dalam Maple. Misalnya, fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x ditambah dengan e pangkat x dikurangi 1. Ini fungsinya ya. Lalu kita tuliskan cara pendefinisiannya. Itu seperti ini tadi ya caranya. f(2) sama dengan dalam kurung x, kemudian tanda panah 3 pangkat x tambah e pangkat x kurangi 1. Nah, kita lihat pendefinisiannya. Nah, ini dia. Kemudian kita coba lagi. Misalnya gx, fungsi gx sama dengan xin dalam kurung x dikurangi 1, kemudian dikurangi lagi sin kuadrat x. Ini fungsinya, lalu kita cari pendefinisiannya, yaitu
Y titik 2 sama dengan X tanda panah sin dalam kurung X kurangi 1 kurangi sin kuadrat dalam kurung X. Nah, ini definisinya. Kemudian kita ke contoh lain lagi, yaitu fungsi Hx sama dengan 3x kuadrat ditambah kita pakai expression Taylor ini tinggal kita masukkan, yaitu x kuadrat tambah 2 lalu log x dalam kurung x. Ini kan fungsinya, lalu kita cari pendefinisiannya yaitu h titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah x 3x kuadrat ditambah log x kuadrat x kuadrat ditambah 2 log x. Nah, ini pendefinisiannya. Satu contoh lagi ya. Itu fungsi c dalam kurung x, y sama dengan pangkat 2 log dalam kurung sin kuadrat x dikurangi 5 dikurangi sin x y. Ini kan fungsinya. Kemudian kita cari pendefinisiannya. C titik 2 sama dengan dalam kurung x, y tanda panah log dalam kurung sin x dikurangi 5 sin x y. Nah, setelah dicari, di sini tertulis error. Jadi bahwa fungsi ini tidak bisa dicari atau ditemukan definisinya. Kemudian kita ke pokok pembahasan yang ketiga. Setelah kita memahami definisi fungsi, kemudian pendefinisian fungsi dalam Maple, sekarang kita ke evaluasi fungsi dalam Maple. Jadi, Maple dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi.
Nah, selanjutnya akan diberikan beberapa contoh bagaimana mengevaluasi fungsi menggunakan Maple. Misalkan sudah diketahui suatu fungsi f(x), selanjutnya dapat dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Nah, sebagai contoh ya, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Nah, akan dicari nilai fungsi untuk x sama dengan 1 atau f1. Nah, sebelum itu kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu fungsi ini ya, fungsi f(x) itu. Agar bisa dicari hasilnya oleh Maple. Sama dengan dalam kurung x tanda panah x kuadrat tambah 3x dikurangi 1. Nah, ini dia pendefinisiannya. Lalu kita cari nilai f sama dengan 1. Atau nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Hasilnya adalah 3. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang evaluasi fungsi dalam Maple ini, selanjutnya kita akan beralih ke contoh praktik. Kita akan ke beberapa contoh soal. Nah, dengan menggunakan Maple, tentukan nilai fungsi berikut ini pada titik yang diberikan. Nah, misalnya fungsinya yaitu f(x) sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, ini kita akan mencari nilai fungsi pada x sama dengan negatif 3. Ini fungsinya, lalu kita definisikan terlebih dahulu. F sama dengan dalam kurung x tanda panah 2x dikurangi 3. Lalu baru kita mencari nilai untuk f x-nya yaitu negatif 3. Nah, hasilnya negatif 9. Kemudian ke contoh soal lagi. Ini fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Kita definisikan dulu. G titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah x kuadrat negatif 3 dikurangi 3x ditambah 4. Dan kita selanjutnya akan mencari nilai fungsi gx pada x sama dengan 5. Jadi g pada x sama dengan 5. Nah, hasilnya 14. Kita coba lagi fungsi f x piecewise dalam kurung x lebih dari 1, x dikurangi 2, x kurang dari 1, negatif x ditambahkan 3.
Kemudian kita definisikan terlebih dahulu, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah piecewise dalam kurung x lebih dari 1, x dikurangi 2, x kurang dari 1, negatif x ditambahkan 3. Ini dia pendefinisiannya. Kemudian kita akan mencari nilai fungsi f pada x sama dengan 0. Jadi f pada x sama dengan 0. f 0. Hasilnya 3. Nah, kita lanjut ke contoh soal lagi nih yang terakhir ya. Fungsi f x, y sama dengan cos dalam kurung x ditambah dengan 2 sin dalam kurung x ditambah y. Kita definisikan terlebih dahulu juga. F titik 2 sama dengan x, y lalu tanda panah cos x ditambah dengan 2 sin x tambah y. Kemudian kita ingin mencari nilai fungsi f pada x-nya itu sama dengan 2,3 dan y-nya berarti koma y-nya pada 1. Nah, kita enter, ini dia hasilnya. Nah, untuk beberapa kasus evaluasi fungsi dalam Maple dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, terkadang memang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, atau hasil tampilannya itu hanya dalam bentuk simbolik. Nah, sebagai gambaran ya, misalnya diberikan contoh fungsi fx sama dengan sin x dijumlahkan atau ditambah dengan cos x. Nah, ini fungsinya ya, kita definisikan terlebih dahulu, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x panah sin x plus cos x. Nah, misalnya ini ya, fungsi yang sudah didefinisikan ini akan dievaluasi nilai fungsinya tersebut pada x sama dengan 2. Jadi, nilai fungsi f pada x sama dengan 2. Nah, hasilnya seperti ini kan. Nah, Maple menghasilkan sin 2 plus cos 2. Di sini nilai sin 2 plus cos 2, sin 2 dan cos 2 ini masing-masing itu tidak dihitung nilainya atau tidak dihitung dalam numerik. Jadi sehingga nilai fungsi f2 ini masih dinyatakan dalam bentuk simbol seperti ini. Nah, kasus semacam ini atau kasus seperti di atas karena nilai x bukan dalam bentuk floating point, jadi untuk menyatakan nilai x dalam floating point, caranya dengan menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi. Nah, misalnya kita kembali lagi ke sini. Ini kan nilai x yang akan dievaluasi itu kan 2. Lalu caranya tadi dengan menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi. Nah, f2 ini kita tinggal tambahkan digit desimal 0. Nah, gitu. Kemudian kita lihat. Nah, hasilnya berubah kan. Jadi, untuk nilai atau poin, tidak seperti simbol tadi. Kemudian, ada pun cara lainnya untuk menyatakan nilai x dalam floating point adalah dengan memberikan perintah evolve. Nah,
seperti yang akan ditunjukkan berikut ini. Misal untuk soal yang fungsi ini ya, kita langsung tuliskan saja pendefinisiannya. F titik 2 sama dengan dalam kurung X tanda panah sin X ditambah dengan cos X. Pendefinisiannya sudah. Kemudian caranya kan dengan memberikan perintah evolve atau seperti dalam kurung. Jadi kita tulis dulu evolve, kemudian dikurung semua. Semua fungsinya ini dikurung semua. F tadi kan pada X sama dengan 2 ya. Jadi F2 tutup kurung lagi. Nah, kita lihat. Nah, sama kan hasilnya dan tidak berbentuk simbol. Jadi berbentuk poin atau nilai. Oke, lanjutannya ini saya pindahkan ke new worksheet yang baru. Jadi tingkat presisi atau digit hasil perhitungan Maple itu juga dapat diatur. Dan secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Nah, hal ini tampak pada soal nomor 4 dari contoh sebelumnya. Kita lihat ya, soal nomor 4, contoh sebelumnya, yang ini ya. Ini soal nomor 4 atau contoh soal yang terakhir tadi, ini. Jadi pada soal nomor 4 ini, hasil dari presisi atau digitnya itu ada 10 digit presisi ini. Kalau dihitung ini adalah 10 digit presisi. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi. Adapun untuk mengubah digit presisi, perintahnya itu adalah dengan digit, kemudian titik 2 sama dengan n adalah bilangan asli. Nah, perintah di atas itu diberikan sebelum operasi perhitungan dilakukan. Oke, misalnya pada contoh soal nomor 4 tadi ya. Kan kalau nomor 4 tadi ditampilkan 10 digit presisi. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan pada soal nomor 4 tadi dengan 7 digit presisi. Nah, maka perintah yang dituliskan yaitu pertama kita tulis digit yang diinginkan. Digit titik 2 sama dengan 7 karena kita ingin menampilkan 7 digit presisi. Kemudian baru kita langsung ke pendefinisian fungsi nomor 4 saja ya. Kita tulis lagi pendefinisiannya, yaitu F titik 2 sama dengan dalam kurung E, Y tanda panah cos X ditambah 2 kali sin dalam kurung X ditambah Y. Nah, setelah itu kita ke nilai fungsi pada X dan Y-nya, yaitu kita mencari nilai fungsi X pada 2.3 dan Y-nya pada 1. Nah, lalu kita enter dan muncul hasilnya. Ini sesuai yang kita inginkan, kita ingin tampilkan, yaitu 7 digit presisi. Oke, karena tadi ada sedikit kendala, jadi sekarang kita beralih ke new worksheet yang baru saja. Nah, seperti sebelumnya, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang presisi digit ke dalam Maple, nah berikut ini akan ada 5 contoh soal untuk mempraktekkan presisi digit ke dalam Maple. Kita akan mencoba menyelesaikan 5 contoh soal ini yang berkaitan dengan presisi digit ke dalam Maple. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Misalnya kita ingin menampilkan 5 presisi digit. Kita tulis perhitungannya, yaitu digit titik 2 sama dengan 5. Kemudian kita tulis fungsinya dulu. Fungsinya yaitu f e, y sama dengan
cos X dikurangi sin Y. Kemudian kita definisikan f titik 2 sama dengan dalam kurung X, Y, tanda panah, cos X dikurangi sin Y. Setelah didefinisikan, kita akan menghitung nilai f pada x-nya 3 dan y-nya 1. Nah, seperti tadi ya, agar hasilnya ini tidak berupa simbol, jangan lupa untuk menambahkan digit desimal pada nilai x dan y yang akan dievaluasi. Nah, kita ubah dulu nilai x-nya dengan menambahkan digit desimal. Jadi 3.0,1.0. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita ke soal yang kedua. Kita ingin menampilkan 7 digit presisi. 7. Lalu ke soalnya ya, ke contoh soalnya atau ke fungsinya. Itu fungsinya sama f(x, y) sama dengan 2 sin x ditambah dengan cos y. Kemudian kita definisikan dua sin x tambah dengan cos y. Oke, setelah didefinisikan, kita ingin menghitung nilai fungsi f pada x2, y-nya 3. Oke, dan kita ubah ke digit desimal 2.0, 3.0. Nah, ya. Kemudian ke contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga, soalnya kita menampilkan 4 digit presisi. Lalu fungsinya sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos y. Lalu kita ke pendefinisiannya. Cos y. Lalu kita ingin menghitung fungsi f ini pada x 1 dan y-nya 2. Nah, oke, kita tambahkan digit desimalnya. Nah, ini dia. Oke, kita ke contoh soal yang keempat ya. Contoh soal yang keempat. Soalnya kita ingin menampilkan
6 digit presisi. Nah, lalu fungsinya yaitu X, Y. Oke, mungkin dari tadi kita sudah pakai nama fungsi f x, y ya. Sekarang mungkin saya akan mengganti menjadi fungsi c x, y. Kemudian kita definisikan fungsi c ini. Fungsi c, kita definisikan ya. Itu titik 2 sama dengan dalam kurung x, y tanda panah 3 cos X ditambah 2 cos X ditambah Y. Oke. Sekarang kita ingin menghitung nilai fungsi C pada X 3.1, Y-nya 2. Nah, karena saya langsung menambahkan desimalnya, itu desimal bilangannya 1 ini, jadi langsung muncul hasilnya 6 digit presisi. Kemudian kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir, misalnya saya menampilkan 8 digit presisi. Lalu fungsinya kita ganti H aja ya, nama fungsinya H, X, Y sama dengan sin X ditambah Y lalu dikurangi 3 cos X ditambah Y. Kemudian jangan lupa untuk mendefinisikan fungsi X, Y ini terlebih dahulu. H titik 2 sama dengan X, Y tanda panah sin X ditambah Y dikurangi 3 cos X ditambah Y. Nah, kita ingin mencari nilai fungsi H pada X-nya itu 1 dan Y-nya 2.3. Ini sudah saya tuliskan desimalnya juga, digit desimalnya yaitu 3. Nah, dan ini hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillah selesai sudah semua pembahasan mengenai fungsi atau pemetaan yang ada di dalam Maple. Meskipun agak panjang ya, tapi semoga tidak bosan dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf apabila selama saya menjelaskan tadi terdapat banyak kesalahan yang saya lakukan. Jadi tetap tunggu terus video selanjutnya yang pasti masih berkaitan dengan Maple ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya.